Selamat sore, kembali lagi bersama saya Ade Surya dengan NIM C2257201052. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menerapkan konsep URI segmen, kemudian menerapkan parameter, lalu mengubah parameter dengan instruksi perintah seperti berikut. Buat controller untuk menerapkan konsep URI segmen, sehingga ketika diakses, akan menampilkan teks saya sedang belajar code framework plus code igniter dari masing-masing segmen URI. Baik, saya akan contohkan. Pertama-tama kita jalankan web server kita terlebih dahulu. Kita akses folder kerja kita. Kemudian kita buka folder kerja, lalu masuk ke bagian controllers. Kita buat file baru dengan nama saya. PHP namespace app controllers plus saya extend base controller public function sedang. Ini adalah metodenya adalah namanya sedang. Kemudian $request service request baru kita ekokan request URI get segment concat klik. Ini kan saya salin, saya akan buat menjadi 5 segmen kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian parameternya kita isi, kita sesuaikan 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan coba. Kita akan akses dari saya slice belajar igniter. Kita akses dari saya sedang belajar framework code igniter. Oke, kita coba akses dan berhasil tampil. Kemudian instruksi selanjutnya, ubah konfigurasi auto root menjadi true. Oke, kita masuk ke bagian pengaturan, kita masuk di folder konfigurasi,
kita cari routing, kita buka, kemudian kita cari di sini auto route. Nah, ini kita rubah menjadi true karena di sini sudah saya rubah terlebih dahulu. Ini awalnya adalah false seperti ini, kita rubah menjadi true. Kemudian instruksi berikutnya, tambahkan sebuah metode baru yang menerapkan parameter sehingga kita diakses. Seperti ini, saya ini Muhammad Erpan /mahasiswa /timik Palangkaraya, maka layar akan menampilkan teks: Hai, saya Muhammad Erpan, seorang mahasiswa di STIMIK Palangkaraya. Saya akan praktikkan. Kita masuk ke bagian file saya tadi. Kemudian kita buat metode baru. Function ini kita isi nama, koma, dolar, mahasiswa, dolar, kuliah. Kemudian dolar bio, sama dengan dolar. Maaf, hai, saya concat, kemudian read. Maaf, salah. Ini adalah nama. Kan saya salin, saya buat menjadi 3 bagian. 2, 3. Dan lalu kita sesuaikan. Jangan lupa di depan ini kita kasih concat. Kan saya kosongkan, kemudian sini kita sesuaikan. Kuliah. Kita ekokan bio. Ini adalah seorang. Kemudian ini saya akan coba akses. Saya ini tadi perintahnya saya slash Muhammad Erpan /mahasiswa /timik Palangkaraya. Jadi sini saya akan menggunakan nama saya sendiri. Saya akan contohkan Ade Surya mahasiswa timik Palangkaraya. Oke, kita akses dan berhasil tampil. Hai, saya Ade Surya, seorang mahasiswa di STIMIK Palangkaraya. Itu artinya berhasil, tidak ada kendala. Kemudian untuk perintah selanjutnya, lakukan akses kembali dengan mengubah parameter pada segmen 3 sampai 5. Misalnya saya /banghaji.com /content creator /youtube. Kemudian
Agar dapat memastikan teks yang tampil adalah hai, saya Bang Haji Dutun, seorang konten kreator di YouTube. Baik, saya akan contohkan atau saya praktikkan bagaimana cara mengubah parameter pada segmen 3 sampai 5. Yang kita rubah adalah di bagian segmen ini. Ini adalah segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Kita rubah di bagian sini. Saya lakukan perubahan. Saya akan mengikuti eh, yang ada di sini, banghaji.com. Konten kreator YouTube. Dan ini adalah segmen 5. Saya ini banghaji.com, konten kreator YouTube. Kita coba akses dan berhasil tampil. Hai, saya banghaji.com, seorang konten kreator di YouTube. Kemudian buat controller baru dengan nama Steaming PLK dan sebuah metode bernama slogan di dalam folder bernama kampus. Metode slogan berisi teks kuliah beneran benar-benar kuliah. Saya akan contohkan bagaimana cara membuat atau menampilkan metode slogan yang berisi teks ini. Pertama-tama kita buka kembali folder kita di bagian controllers. Kita buat folder baru dengan nama kampus. Kemudian kita buat file baru dengan nama Steaming PLK. Ini huruf besar semua. Dan metode bernama slogan. HP namespace pp font kampus. Ini adalah nama folder kampus. Kemudian use app control base controller plus Steaming PLK extend base controller. Kemudian metodenya adalah public. Metodenya adalah slogan. Echo ini adalah isinya kuliah beneran benar kuliah. Jangan lupa titik koma. Oke,
Kita akses kembali. Kita akses. Tadi sudah kita buatkan ya untuk namespace control tersebut untuk dapat memastikan menampilkan teks ketika mengakses URI kampus TIMIK PLK /slogan kampus TIMIK PLK /slogan. Ini adalah metodenya ya, slogan. Oke. URL was not found. Ini terjadi kesalahan. Sebentar saya periksa terlebih dahulu. URL was not found. Jadi alamatnya ini tidak terbaca. Kenapa proses Steamboat? Oh, enggak. Oh, maaf ini. Ketinggalan publiknya ya. Nah, ini baru bisa tampil. Kuliah beneran benar-benar kuliah. Jadi berhasil ya. Jadi tadi sedikit kesalahan, ternyata publiknya terhapus. Jadi sehingga alamatnya tidak bisa terbaca. Kemudian instruksi selanjutnya saya akan membuat eh, metode baru bernama panggil berisi pemanggilan metode indeks yang ada pada controller home. Lalu akses metode panggil dan pastikan bisa tampil di halaman yang benar. Oke, saya akan praktikkan. Saya akan buka eh, file yang ada di controller home. Kita buka di bagian folder controllers, bagian home. Kita buka. Kemudian kita tadi perintahnya buat metode baru bernama panggil berisi pemanggilan metode indeks. Kita buat metode baru. Public function panggil ya string return $this index.
Oke, kita akan akses metode panggil public slash home slash panggil. Oke, berhasil. Itu artinya eh, bahwa return this index ini adalah mengembalikan nilai yang ada pada indeks yang ada di atas ini, sehingga ketika kita akses metode panggil, maka dia akan menampilkan halaman yang sebenarnya yang sama dengan yang di atas. Oke, saya close terlebih dahulu. Saya stopkan. Ya, jadi sekian, seperti itulah praktik video saya kali ini. Untuk video selanjutnya, eh, saya akan upload kembali di YouTube saya. Jadi terima kasih untuk yang sudah mau menonton. Sekian video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih.